Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 92. Lu Zhenghai merasa seperti sedang bermimpi melihat Lu Zhou lenyap begitu saja di sebelahnya. Dia menggosok matanya dan menampar wajah rekan di sebelahnya. "Hei, apa yang kau lakukan?" Rekannya tersebut marah pada Lu Zhenghai. Ternyata aku tidak berhalusinasi. Saut Lu Zhenghai sembari menghunus tombaknya ke arah Feng Yuan. Kenapa dia sangat kuat sekali? Ada Lu Zhou juga ranah immortal. Apakah ia memiliki trik tersembunyi di lengannya? Gumamnya. Ia berkeringat dingin dan menoleh ke belakang, menunggu instruksi dari penatua ketujuh. "Kenapa kalian diam saja? Bunuh dia!" bentak penatua ketujuh sembari menatap tajam pada Feng Yuan. "Bocah ini kejam sekali. Hanya gara-gara sebuah gurauan saja ia malah membunuh anggota klanku tanpa berpikir panjang," gerutunya. Feng Yuan melirik ke arah Sihu yang berpura-pura tidak melihatnya, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya, karena ia akan berhadapan dengan 6 ranah immortal. Sial, apakah aku terlalu banyak membuat, sehingga Nonasi tidak mau membantuku? Gumam Feng Yuan ingin menangis saat ini juga, dan menyesal telah memprovokasi musuhnya. Feng Yuan memperhatikan musuh yang melesat ke arahnya, dan merasa Lu Zhenghai lah lawan yang paling kuat di antara mereka, sehingga ia memutuskan untuk menyingkirkan Lu Zhenghai terlebih dahulu. Saat Feng Yuan memasang kuda-kuda bela diri, ranah immortal klan Lu tiba-tiba berhenti melangkah. Begitu juga dengan Lu Zhenghai. Mereka mengira Feng Yuan akan menggunakan gerakan ketiga dari jurus pedang meteor yang hanya bisa digunakan 1 kali sehari saja. Sangat disayangkan, padahal teknik berpedang ini adalah yang paling kuat dan mematikan. Namun memiliki cooldown atau jeda yang terlalu lama agar bisa digunakan lagi. Mungkin ini adalah belenggu yang diberikan oleh surga, agar para kultivator tidak menentang langit suatu saat nanti. Dasar tikus penakut. Feng Yuan mengejek mereka karena tahu mereka ragu-ragu melawannya. Feng Yuan menggunakan gerakan pertama jurus pedang meteor. Hanya dalam 1 tarikan nafas saja, ia telah berada di hadapan Lu Zhenghai, yang tercengang melihatnya. Bahkan Feng Yuan sendiri juga terkejut merasakan kecepatannya kini jauh meningkat lebih cepat dari saat masih di ranah Sein dulu. Pedang matahari mengeluarkan kobaran api yang sangat panas, dan siluet Phoenix muncul saat Feng Yuan mengayunkan pedang tersebut ke arah dada Lu Zhenghai. "Tolong penatua!" Lihat Lu Zhenghai sembari mengeluarkan roh bela diri elang gurun memblokir tebasan pedang Feng Yuan. Lu Zhenghai mundur beberapa langkah, dan ia memuntahkan seteguk darah, karena roh bela dirinya telah dihancurkan oleh Feng Yuan. Ekspresi wajah Lu Zhenghai memucat, karena butuh 1 hari juga masa jeda roh bela diri agar bisa digunakan lagi bila telah dihancurkan. Dan itu pun sang kultivator harus berkultivasi serta menelan pil roh untuk membentuk ulang roh bela dirinya. "Jangan diam saja, Lu Sangrong!" bentak Lu Zhenghai padanya yang berada paling dekat dengan Feng Yuan. Lu Sangrong mengerutkan keningnya dan terpaksa melemparkan tombak roh kelas mistik miliknya. Dan di saat bersamaan, roh bela diri humanoid dengan penampilan seperti prajurit kekaisaran setinggi 10 tombak ikut melesat ke arah Feng Yuan. Feng Yuan tidak mundur. Ia justru melesat ke arah Lu Zhenghai, karena ia telah menargetkan Lu Zhenghai harus mati lebih dulu, sebab dialah yang paling kuat di antara ranah immortal klan Lu tersebut. "Ayo jago, berikan dukungan udara," seru Feng Yuan, dan tiba-tiba roh bela diri Phoenix segera melesat ke langit. Ia langsung menghujani bola-bola api ke arah 6 ranah immortal klan Lu tersebut. Xiaoyu ingin membantu Feng Yuan, tetapi Sihu melarangnya, karena lawannya adalah ranah immortal, sementara ia cuma ranah Tianzun saja. Itu sangat berbahaya dan bisa melukainya. Xiaoyu ingin mengatakan, Feng Yuan tak akan mampu melawan musuh sebanyak itu, namun Sihu mengatakan akan menolong suaminya tersebut bila Feng Yuan terpojok nanti. Sehingga Xiaoyu terpaksa menuruti keputusannya. "Kirim salam pada Dewa Yama," ejek Feng Yuan saat muncul lagi di hadapan Lu Zhenghai. Namun Lu Zhenghai sudah lebih sigap dan langsung mengayunkan tombak roh kelas mistiknya. Tombak tersebut bergetar hebat dan tiba-tiba muncul retakan di belahnya, sehingga Lu Zhenghai mengerutkan keningnya. "Sial, pedang roh kelas surga bukanlah tandingan senjata roh kelas mistik," gerutu Lu Zhenghai menoleh ke arah penatua ketujuh. "Tolong aku, penatua!" Kali ini air mata Lu Zhenghai membasahi wajahnya. Penatua ketujuh ingin bergerak menolongnya, tetapi ia masih ragu
Mungkin Si Hu adalah ahli bela diri yang kuat untuk melindungi Feng Yuan. Karena mata Feng Yuan selalu melirik ke arah Si Hu, seperti ingin meminta bantuan. Tombak milik Lu Zhenghai pun hancur berkeping-keping. Dan bilah pedang matahari menyentuh dada Lu Zhenghai. Namun ia hanya terpental saja tanpa terluka. Sehingga Feng Yuan terkejut melihatnya. Dia ingin menyerang Lu Zhenghai sekali lagi. Tetapi, tombak dan roh bela diri milik Lu Sangrong telah muncul di belakangnya. Sehingga Feng Yuan terpaksa meladeni mereka terlebih dahulu. Aku masih hidup. Lu Zhenghai sangat senang sekali. Aku masih hidup. Dan menduga, jimat yang diberikan patriark padanya mungkin adalah jimat yang mampu memblokir sebuah serangan mematikan. Sayang sekali, jimatnya telah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau tahu memiliki kegunaan seperti ini, maka aku tidak akan mengorbankan roh bela diriku tadi. Dasar patriark, memberikan hadiah tetapi tidak diberitahu apa kegunaannya. Gerutu Lu Zhenghai segera membentuk niat tombak menyerang Feng Yuan. "Lunasi, jangan biarkan Yuan menjadi canda!" teriak Feng Yuan dengan ekspresi wajah masam, karena 4 roh bela diri beserta 5 tombak roh kelas mistik sedang melesat ke arahnya. Belum lagi, niat tombak dari Lu Zhenghai yang ikut menyerang punggungnya. Sementara, 2 roh bela diri elang gurun menyerang roh bela diri Phoenix. Si Hu mengabaikannya karena ia yakin Feng Yuan pasti bisa menghindar. Ledakan besar menghantam Feng Yuan, sehingga Lu Zhenghai dan rekan-rekannya tampak senang. Namun saat debu dan asap menghilang dari sana, tubuh Feng Yuan justru tak ada. Sehingga ranah Immortal Clan Lu langsung menarik kembali tombak mereka. Lu Zhenghai yang paling ketakutan, karena ia merasa pemuda itu seperti memiliki dendam yang sangat dalam padanya. Sehingga ia selalu diincar walaupun ia sudah berusaha menjauh dari pemuda tersebut. Feng Yuan keluar dari gumpalan api yang ada di bawah Lu Sangrong yang melayang di atasnya. Xiaoyu bernafas lega, karena suaminya ternyata menceburkan diri ke gumpalan api saat semua serangan ranah Immortal Clan Lu hampir mengenai dirinya. Terlambat untuk mengayunkan tombaknya, sehingga Lu Sangrong memutuskan menggunakan cara yang sama dengan cara yang dilakukan oleh Lu Zhenghai. Dia mengorbankan roh bela diri humanoidnya untuk memblokir tusukan pedang matahari Feng Yuan. Sial! Gerutu Lu Zhenghai memuntahkan seteguk darah. "Kenapa penatua ke-7 tidak membantu kami? Apakah ia ingin kami mati di tangan bocah gila ini?" gerutunya. Feng Yuan mundur sejauh 100 langkah setelah menghancurkan roh bela diri humanoid milik Lu Sangrong dan menarik nafas dalam-dalam. Karena ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan 6 roh immortal sekaligus. Mereka sangat merepotkan, gumamnya, sembari berpikir bagaimana cara mengalahkan mereka. Jangan bermain-main lagi, matahari segera terbit, dan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Seru Si Hu. Lawanku terlalu banyak Lunasi. Kalau 1 orang saja sih tak masalah. Feng Yuan berkilah dengan senyum masam. Berhentilah berpura-pura lemah. Kau hanya menggunakan teknik berpedang saja sejak awal. Cepat, akhiri ini, atau kami akan meninggalkanmu di sini. Ancam Si Hu dengan tatapan dingin. Haha, aku ini pendekar pedang Lunasi. Dan pedang matahari ini harus diasah agar tidak tumpul. Saud Feng Yuan masih berharap Si Hu akan membantunya. Namun ekspresi wajah Si Hu tak berubah. Bahkan Xiaoyu ikut-ikutan membuang muka, sehingga ia menghela nafas panjang dan segera menyimpan pedang matahari. Energi spiritual di sekitar Feng Yuan berfluktuasi, sehingga penatua ke-7 klan Lu menduga Feng Yuan akan menggunakan kekuatan penuhnya, dan mungkin ke-6 ranah Immortal Clan Lu-nya itu tak akan bisa mengalahkannya. Ayo, serang bersama, dia akan kabur! Seru Lu Zhenghai langsung melesat ke arah Feng Yuan sembari menusukkan tombaknya. Lu Sangrong juga tak mau ketinggalan. Ia mengalirkan energi spiritual ke tombaknya yang langsung bersinar terang dan segera melemparnya ke arah Feng Yuan. Dalam sekejap, tombak tersebut melesat melewati Lu Zhenghai dan mendarat ke arah dada Feng Yuan. Yuan Gege! Teriak Xiaoyu yang khawatir melihatnya, karena Feng Yuan tidak bergerak dari tempatnya. 2 ranah Immortal Clan Lu lainnya ingin menyerang Feng Yuan juga. Namun tiba-tiba mereka memuntahkan seteguk darah dan menengadah menatap langit. Roh bela diri Phoenix milik Feng Yuan ternyata telah melenyapkan 2 roh bela diri elang gurun mereka. Tombak yang bagus. Feng Yuan tertawa sembari menahan ujung tombak roh kelas mistik Lu Sangrong dengan 2 jari tangannya. Suamimu ini keren tidak? Seperti tokoh protagonis overpower dalam cerita Dongeng Ayam Jago. Seolah senyum cerah terpancar di sudut bibirnya. Si Hu mengerutkan keningnya
karena ia sudah mengatakan jangan bermain-main. Melihat ekspresi wajah Sihu tersebut, Feng Yuan segera melesat ke arah 4 roh ranah immortal klan Lu yang akan menebasnya. Gerakan kedua, tapak iblis, tarian, kematian. Hiya! Lu Zhenghai terkejut melihatnya. Tapak tangan berukuran besar dan jumlah yang sangat banyak mengarah pada mereka. Gawat! Gerutunya dengan mengayunkan tombaknya, menebas tapak tangan yang hampir mengenai tubuhnya tersebut. Namun tapak lain yang dipenuhi kobaran api hitam mendorongnya dengan keras. Lu Zhenghai terhempas 100 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Dia merasa tubuhnya remuk, dantiannya hancur dan tidak bisa bergerak lagi. Bagaimana mungkin kami kalah? Lu Zhenghai melihat rekan-rekannya juga terhempas, dan hanya penatua ketujuh yang masih berdiri kokoh di tempatnya. Kekuatan macam apa itu? Kenapa energi spiritual berkumpul ke arahnya? Ini sungguh tidak adil. Gerutunya. Penatua ketujuh klan Lu juga terkejut melihatnya, dan terpaksa mengayunkan tombaknya untuk menangkis puluhan tapak tangan yang diselimuti kobaran api hitam tersebut. Dia kemudian menoleh ke belakang dan menghela nafas panjang, karena semua anggota klannya berakhir mengenaskan hanya dalam sekali serang saja. Sepertinya aku harus turun tangan. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Gumam penatua ketujuh klan Lu melesat ke arah Feng Yuan. Sial, pria sepuh itu akhirnya bergerak juga. Feng Yuan langsung mundur ke dekat Sihu. Oh, Anda hebat juga bisa menebak gerakanku, kata penatua ketujuh klan Lu dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Feng Yuan tidak menggubris ucapannya dan menoleh ke arah Sihu. Nona Si, tolong lawan dia. Aku trauma melawan pria sepuh yang bertingkah misterius. Mereka pasti sangat kuat seperti yang aku temui sebelum-sebelumnya. Sihu mendengus dan langsung bertransformasi menjadi siluman rubah putih, sehingga penatua ketujuh klan Lu mengerutkan keningnya. Sudah kuduga, Anda ternyata sangat kuat. Penatua ketujuh klan Lu tersenyum masam dan segera melangkahkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tolong maafkan kami, senior, karena tidak mengetahui kemuliaan Anda. Sihu menoleh ke arah Feng Yuan, karena urusan membual hanya dialah ahlinya. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Feng Yuan. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan, dan ia langsung berkata, kalian telah mengganggu proses kultivasiku tadi. Kalau kalian tidak datang, maka aku akan menerobos kerana Chaos Ensingan. Nah, bagaimana kalian memberikan penjelasan mengenai itu? Penatua ketujuh klan Lu mengerutkan keningnya. Bukankah Tuan Muda telah menerobos kerana immortal? Mana mungkin bisa menerobos lagi kerana Chaos Ensingan? Karena menerobos ke tingkat itu diperlukan energi spiritual yang sangat besar, dan juga pondasi ranah immortal yang telah kokoh. Dia merasa Feng Yuan cuma membual saja. Niat pedang muncul di sebelah Feng Yuan, sehingga penatua ketujuh klan Lu mundur beberapa langkah. Aku tidak perlu jawaban yang bertele-tele. Lagi pula, aku tetap memiliki peluang menerobos ke ranah selanjutnya, walaupun itu cuma 1% saja. Saud Feng Yuan menatap tajam pada penatua ketujuh klan Lu. Apa yang kalian inginkan? Penatua ketujuh klan Lu tidak mau salah bicara lagi, dan memilih membiarkan Feng Yuan menentukan apa kompensasi yang mereka inginkan. Feng Yuan menoleh ke arah Sihu yang tetap diam saja, karena ia juga bingung apa yang akan ia minta pada pria sepuh tersebut. Apakah kita tidak akan membunuh mereka? Feng Yuan bertanya pada Sihu, sehingga penatua ketujuh klan Lu langsung berkeringat dingin mendengarnya, dan detak jantungnya berpacu tak karuan. Itu terserah kamu, sahut Sihu acuh tak acuh. Kalau kamu bisa membunuhnya, bunuh saja dengan cepat, karena sudah waktunya kita pergi. Feng Yuan tersenyum masam dan mengutuknya. Kalau ia bisa membunuh pria sepuh itu dengan mudah, maka ia sudah melakukannya dari awal tanpa meminta pendapat Sihu. Dia kemudian menoleh ke arah penatua ketujuh klan Lu yang kembali mundur selangkah, karena takut dengan senyuman Feng Yuan yang mengandung makna tersirat tersebut. Tak perlu takut begitu. Tuan muda ini dalam suasana hati yang baik. Kita sudahi saja permusuhan ini. Lagi pula seperti kata pepatah, carilah teman yang banyak agar kamu bisa berutang padanya. Karena seorang teman itu enggan menagih hutang. Xiaoyu, Sihu, dan penatua ketujuh klan Lu kebingungan menatapnya. Tetapi Feng Yuan tetap tersenyum, seolah-olah tidak ada yang salah dengan ucapannya. Kalau begitu, aku akan meminta sedikit kompensasi pada senior, katanya lagi dan berpikir sejenak. Cincin penyimpanan atau kantung penyimpanan senior dan bawahanmu tolong serahkan pada kami, karena kami sedang berpergian sangat jauh, sehingga butuh biaya akomodasi yang besar. Kurasa senior dengan ikhlas mau memberikan sumbangan, kan?
Ukuran niat pedang di sebelah Feng Yuan tiba-tiba berubah sangat besar dan panjangnya 50 tombak. Penatua ketujuh klan Lu tahu ini adalah pemerasan, dan sebagai pihak yang kalah ia terpaksa memberikan cincin dimensi dan kantong penyimpanan bawahannya. Feng Yuan tersenyum lebar dan mengambil tombak roh kelas bumi yang dipegang oleh penatua ketujuh. Senior, tombakmu sangat bagus. Aku akan meminjamnya sementara ya. Dengan enggan penatua ketujuh klan Lu memberikan tombak kesayangannya itu. Dan ia ingin segera menangkis karena pemuda ini terlalu serakah. Feng Yuan kemudian melompat ke punggung Sihu dan melambaikan tangan pada penatua ketujuh klan Lu. Hati-hati senior, di masa depan jangan memprovokasi orang dengan sembarangan lagi. Karena di atas langit masih ada Dewa Feng. Penatua ketujuh klan Lu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih Tuan Muda, nasihat Anda akan selalu kami ingat, sahutnya. Cepat pergi sana bajingan sialan, umpatnya dalam hati dan wajahnya menunjukkan senyum masam. Dalam sekejap saja, siluman rubah putih tersebut telah menghilang, sehingga penatua ketujuh klan Lu bernafas lega dan menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Bersambung.